Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pagi ini saya kedatangan Honda Beat yang kata pemiliknya itu akinya itu soak dan minta diganti yang baru. Setelah saya cek voltasenya dan saya periksa, ternyata akinya itu masih bagus dan nggak perlu ganti baru. Kemungkinan ini ada masalah yang lain, atau kabel bodi atau yang lain. Untuk lebih pastinya langsung aja kita bongkar, nggak pakai lama. Setelah kita bongkar, langsung aja kita cek akinya. Untuk voltasenya ya, kita cek dengan multitester atau avometer. Nah, untuk voltasenya ini terbaca 12,18, 0,17 ya, kurang lebih di antara itu ya, antara 12,17 sampai 12,18. Nah, ini masih bagus ya, walaupun arusnya ini udah agak turun, tapi ini masih cukup untuk mengaktifkan komponen yang ada di kendaraan ini. Selanjutnya kita cek fuse atau sekring. Di sini ada dua, sekring 10 ampere dan 15 ampere. Ini masing-masing ini fungsinya beda ya teman-teman ya. Untuk yang 15 ampere ini dari arus sentral, dari pengisian regulator langsung ke aki. Nah, untuk yang 10 ampere ini dari aki menuju ke input kunci kontak. Kita cek dulu untuk sekring yang 10 ampere ya. Nah, ini untuk sekring 10 ampere ini masih oke, masih bagus, belum putus. Selanjutnya kita cek juga untuk sekring yang 15 ampere. Nah, setelah kita periksa ternyata juga masih bagus juga ya, masih oke. Dan kita pasang lagi aja. Setelah itu kita periksa arus yang dari baterai yang menuju ke kunci kontak ya teman-teman ya. Sekring untuk dua-duanya nggak ada masalah. Nah, ini selanjutnya kita akan meriksa kabel yang menuju kunci kontak, selanjutnya yang output menuju ke head unit sini. Karena untuk head unitnya ini itu mati semua ya, untuk indikatornya mati, semuanya ini mati. Untuk saklar juga semua mati, termasuk starter, klakson dan lain-lain. Karena kalau arus itu nggak naik, semua indikator yang ada di head unit ini akan mati semua. Untuk bodi dashboardnya ini kita buka ya teman-teman ya, untuk mempermudah pemeriksaan kabel. Karena Matic itu semua bodinya tertutup sama cover, jadi kabel itu lebih sulit untuk di maintenance atau dirawat. Dan harus buka bodi dulu untuk bisa mengaksesnya ya. Selanjutnya kita periksa. Nah, ini untuk bungkus kabelnya ini udah rusak nih, bekasnya udah pernah disobek, dikasih tali tis tadi itu. Dan untuk switch standar samping ini juga sudah diputus. Kemungkinan ini ada masalah atau mungkin dia kontaknya sudah rusak, kontak switchnya, akhirnya diputus saja daripada nanti mati-mati mungkin ya. Dan untuk switch standar samping ini teman-teman ya, ini sebenarnya fungsinya sangat penting. Ini sebenarnya fungsinya itu untuk keamanan. Contohnya misal ibu-ibu gitu ya, bawa anak kecil atau balita di standar samping, kemudian lupa nyabut kunci. Nah, tiba-tiba kontaknya itu di on sama anaknya itu dan starternya dipencet. Nah, itu kalau ada switch ini berfungsi itu nggak akan nyala ya, karena anak kecil itu kan belum nalar, jadi ya hal apapun itu bisa aja terjadi. Nah, untuk itu diciptakanlah ini itu untuk proteksi ya. Dan saat ini hampir semua pabrikan itu sudah mengadopsi komponen ini karena mungkin dinilai itu sangat penting ya teman-teman ya. Oke, sekarang lanjut kita ke pemeriksaan kabel selanjutnya ya. Oke, yang ini kita tinggalkan dulu, kita kembali ke permasalahan yang tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek arus dari aki yang menuju input kunci kontak ataupun yang ke output kunci kontak. Ini kita menggunakan multitester, kita arahkan ke ohm atau omega untuk mengukur hambatan ya. Karena bagus atau enggaknya masa kabel itu
tergantung dari besar kecilnya hambatan. Semakin kecil hambatan berarti itu dia semakin bagus, semakin besar hambatan itu semakin kurang bagus, tapi semua tergantung fungsinya. Ini langsung aja dicek teman-teman ya, kabel plus aki yang menuju ke input kunci kontak. Nah ini tertulis tuh 0,00000. Nah itu artinya apa, hambatannya ini masih bagus, masih di bawah 0,005. Nah ini tinggal kita lanjutkan lagi yang dari plus aki menuju ke output kunci kontak. Nah ini sebelum kita cek di on kan dulu kuncinya ya. Nah setelah on langsung kita sambungkan dulu dari plus kunci kontaknya yang menuju ke outputnya, output kunci kontak. Dan ini masih terbaca ya, terbaca 0,0 hambatan, artinya ini juga masih bagus. Dari input kunci kontak yang menuju ke output kunci kontak itu aman, gak ada masalah. Nah itu ya. Selanjutnya kita cek untuk kabel min atau kabel massa. Jadi dari min aki kita konekkan ke bodi logam atau bodi aluminium yang dari kendaraan ya. Kalau bodi plastik jelas dia nggak mau. Nah ini setelah kita cek, nah ternyata ini masih kosong, nggak ada koneksi ya, kosong, nggak nyambung. Nah sekarang coba saya sambungkan ke bodi belakang ya. Nah sama aja ya, bodi belakang juga nggak nyambung, nggak ada koneksi. Nah ini coba ke atas nih, ke bagian dekat komstir saya tempelkan lagi, ini ada logamnya juga. Nah itu nyambung ya. Nah itu tapi angkanya itu putus nyambung ya teman-teman ya. Nah ini kemungkinan masalahnya itu ada di massa ini kayaknya nih ya. Nanti coba kita koneksikan dari kabel, pakai kabel dari min aki ke massa, siapa tahu nanti sembuh itu masalahnya itu. Nah ini coba di jumper aja ini ya, dari min aki atau massanya, massa aki langsung ke massa body. Nah kita coba dulu. Nah itu kedengeran tuh, kayaknya itu udah connect gitu kayaknya ya. Coba kita cek lagi. Nah itu udah on ya. Nah berarti itu artinya ini massanya itu sebelumnya itu nggak connect. Jadi sebelumnya itu massa yang ke head unit itu dia itu terputus. Nah sekarang begitu disambung lagi semua sudah terkoneksi dan hidup lagi semuanya itu. Dan ini coba saya tes lagi, coba sebentar ya. Nah, kontak kita on kan ya. Nah ini udah oke nih ya. Nah ini udah positif, udah selesai nih masalahnya, ini udah ketemu. Tinggal kita rapikan dulu, kabel massanya kita koneksikan lagi. Ini massanya coba langsung saya sambung ke dudukan bodi depan itu, yang gampang dulu aja. Nanti tinggal dirapikan lewat kabel massa belakang itu yang jadi satu ya. Oke, langsung dites saja. Nah, oke ya teman-teman ya. Coba saya tes klaksonnya. Sen. Nah itu sen nyala ya. Cuman nggak ngedip karena bodi depan dicopot. Ya kalau flashernya masih original, itu salah satu lampu dicopot, sen itu nggak mau ngedip. Nah ini sen kanan nyala. Oke. Nah ini untuk starternya sudah fungsi ya. Yang ke switch starter atau yang ke relaynya dia udah bisa terhubung, bisa connect gitu. Cuman masalahnya ini dinamonya nggak mau muter. Nah ini bisa nih. Nah. Jadi ini kesimpulannya sudah oke semua ya teman-teman ya. Ini tinggal kita rapikan aja kabelnya, lalu kita pasang bodi-bodinya, udah selesai. Dan untuk kabel massa yang tadi saya konekin ke depan tadi, kita pindah, kita sambungin ke kabel massa yang bawaan pabrik yang ada di sasis sebelah kanan ya, yang lebih dekat dengan komponen kelistrikannya. Dan ini udah oke teman-teman ya. Ini sudah selesai, head unit udah oke, cek engine udah nyala, tinggal dirakit semua dan selesai. Selanjutnya untuk perakitan saya serahkan sama Mas Jono dan Mas Hafiz biar cepat rapi dan bisa gaspol. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya.